apa yang membuat kita kalah. Jadi apa yang memberikan keyakinan saya untuk bisa jadi juara dunia, tentu saya harus jadi juara Asia dulu. Setelah saya juara Asia, baru saya punya keyakinan juara dunia. Tapi kembali lagi bahwa persiapan yang sangat baik itu yang akan memberikan kita keyakinan. Tapi kalau kitanya nggak siap mungkin agak sulit ya Pak ya. Ya, saya mungkin tambahkan ya, hanya menyimpulkan gagasan Pak Ade, strategi ya Pak ya. Iya Pak. Karena strateginya oke, saya harus bagaimana juara dunia, kalahkan dulu yang di Asia kan begitu ya. Yeah. Baru masuk ke that's what we call strategy. Ini strategi untuk mencapai sebuah kemenangan ya. Dan bagaimana terakhir sebelum nanti kita lempar ke floor, bagaimana Anda melatih disiplin Pak? Saya dengar kan kalau dulu sebelum kontes dan pertandingan sebelumnya aja orang mempersiapkan sampai makannya betul-betul dijaga. Tapi saya dengar Anda udah sebelumnya aja udah gaya hidupnya udah sehat. Bagaimana tuh kira-kira melatih disiplin seperti itu? Ya baik, jadi sekali lagi orang suka bilang kalau disiplin itu adalah sebuah genetik. Jadi hanya sebagian orang yang memiliki genetik punya disiplin yang tinggi. Jadi sama aja kayak sebagian orang yang punya genetik katanya suaranya bagus. Tapi apa yang terjadi dalam sebuah pertandingan olahraga atau pertandingan yang lainnya juga, bahwa genetik itu ternyata faktor nomor berapa dibandingkan dengan kerja keras yang kita lakukan. Jadi genetik itu nggak seberapa. Jadi yang namanya disiplin itu sebenarnya adalah mirip sebuah bahasa yang bisa kita pelajari. Jadi sebagai contoh misalnya paling sederhana, disiplin itu mirip seperti bahasa, sama seperti misalnya ada kakek-kakek sama ada anak muda. Anak muda orang Indonesia, dia pergi ke Jepang, lagi shopping jalan-jalan, tiba-tiba dia nyasar. Pada saat itu dia mau tanya sama orang gimana caranya supaya saya bisa kembali ke hotel. Lalu dia tanya, tapi dia nggak tahu bahasa Jepang gimana. Akhirnya dia lihat ada buku Jepang Inggris, lalu dia pelajarin, dia coba. Dia sedikit belajar untuk akhirnya membawa dia untuk bisa pergi kembali ke hotel. Nah, tapi kebetulan itu kan anak muda, katanya oh berarti cuma anak muda yang bisa. Apa yang terjadi? Kejadian itu dialami juga oleh kakeknya yang juga ikut ke sana dan nyasar juga. Apa yang dilakukan kakeknya sama dengan yang dilakukan dia. Jadi jawaban saya sederhana mengenai disiplin itu, nggak usah bicara soal disiplin ini itu. Sebenarnya disiplin itu sesuatu kata yang tidak mengenakan, karena bangun pagi saya harus bangun pagi, orang lain lagi santai saya harus latihan, orang lain boleh makan apa aja saya mesti atur makan dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa disiplin itu akan datang dengan sendirinya apabila kita biasa terlatih melakukan apa yang kita lakukan. Jadi semuanya menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan itu menjauhkan kita dari keterpaksaan. Jadi pada saat sesuatu yang biasa itu kita lakukan, akhirnya saya terlihat disiplin. Jadi akhirnya saya terlihat bahwa orang lain, wah kok kamu makan bisa diatur, oh ini kok latihan bisa ini. Karena kembali lagi Pak, bahwa itu sebenarnya kebiasaan saya menjalankan itu dengan nyaman. Jadi saya tidak menganggap diri saya seorang yang disiplin, tapi kedisiplinan itu akan datang karena kebiasaan aja. Gitu. Oke, jadi disiplin itu adalah sebuah kebiasaan. Menurut saya seperti itu. Iya, oke. Dan saya pikir Bung Andre juga punya goals ya, karena punya goals akhirnya disiplin tadi jadi semakin ini. Terlepas dari tentunya memang disiplin itu sendiri, memang orang yang disiplin tentu akan mendapatkan satu hasil yang optimal, karena disiplin sendiri akan adalah bagaimana memanage sesuatu untuk mencapai satu tujuan. Oke, jadi ini pertanyaan saya sudah selesai di sini. Jadi mungkin kalau tadi bertanya, Bapak Ibu bisa melist down. Saya mencatat di sini passions, goal, keyakinan, strategi. Ya, mission sudah dari awal Bung Ade bercerita tentang misinya dia mengembangkan olahraga di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini ada berapa sisa waktu kita? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kepada Bung Ade Rai? Oke, silakan. Oke, ada berapa pertanyaan? Baik, the mic runner please. Oke, boleh? Yang pakai baju orange Bapak ini? Oh, di change ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu Pak. Selamat. Ya, nama Bapak siapa? Nama saya Budi. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Tommy, selamat malam Bung Ade. Saya ada sedikit pertanyaan yang saya tujukan ke Bung Ade. Tadi Bung Ade mungkin sempat menyinggung juga mengenai kegagalan ya. Makanya saya ingin memperdalam lagi, apakah Bung Ade sendiri pernah mengalami suatu kegagalan yang mungkin yang sangat sempat membuat frustasi mungkin. Kalau pernah mengalami suatu kegagalan itu,
apa yang menjadi strategi dari Bung Ade atau mungkin cara-caranya supaya bisa bangkit dari kegagalan dan tetap bisa sebagai the champion? Itu yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak. Mungkin saya bisa sedikit menjawab dari juga beberapa buku yang mungkin pernah saya baca. Apa yang membedakan seorang yang optimis dan seorang yang pesimis adalah seorang yang optimis selalu terus berpikir. Nah, pemikiran itulah yang mereka bilang akan menghasilkan satu motivasi. Jadi motivation comes from thoughts. Jadi pada saat kita berpikir terus, pada saat itulah akhirnya kita menjadi seorang yang optimis. Jadi pada saat kita gagal, kita berpikir terus, kita berpikir kegagalan kita, lalu berpikir mungkin seperti Pak Tommy bilang, what if seandainya, apa yang seandainya kalau seandainya saya bisa balikan kegagalan ini, apa yang bisa saya lakukan? Terus pikir, terus pikir, terus pikir. Ibarat seperti kita berbicara dengan diri kita sendiri. Pada saat kita dapat kesempatan untuk berbicara dengan diri kita sendiri, biasanya motivasi itu akan datang dari kita. Tapi pada saat kita nggak ada kesempatan untuk berbicara atau introspeksi diri itu, sehingga sangat sulit sekali. Nah, mungkin kalau Mas pernah ingat di salah satu kebetulan acara di TV, ada acara yaitu acara melihat rumah-rumah selebritis gitu ya. Nah, salah satu yang rumah selebritis yang dilihat ada rumahnya Dick Doang. Nah, di rumah Dick Doang itu unik sekali Pak Tommy. Ada ini, ada itu, macam-macam. Ntar ada mobil di atas, ada ini, ada macam-macam. Ada biliar di atas, dia taruh biliar di atas. Kenapa? Karena biliar dia bilang katanya represent dunia malam. Jadi dia nggak mau jauh dari malam. Jadi biliarnya ditaruh di atas. Jadi di luar, di atas. Lalu di situ juga dia lihat ada sebuah WC. Ada WC juga, dia taruh di situ sebagai tempat duduk. Lalu dia tanya, loh ini kok ada WC di sini? Lalu dia bilang, oh iya karena saya biasa kalau di WC, saya biasa kadang-kadang ide-ide nyanyi saya tuh adanya di WC. Jadi saya taruh WC saya di luar, sehingga jadi itu menggambarkan bahwa itu ada di situ. Nah, dari cerita ini Mas, sebenarnya saya melihat bahwa ternyata betul sekali apa yang harus kita lakukan pada saat kita gagal. Yang saya lakukan biasanya adalah saya coba untuk lebih banyak mencari waktu untuk saya bisa berbicara dengan diri saya sendiri. Nah, salah satunya adalah di WC, memang itu. Tapi kenapa di WC banyak orang bisa melakukan hal itu? Karena WC adalah salah satu-satunya tempat di mana kita tidak terganggu oleh apa-apa, hanya diri kita sendiri. Coba kalau di luar, kita pasti sambil nonton TV. Kalau kita naik mobil, kita pasti nyalain musik. Kalau kita pas lagi sama teman-teman, pasti kita ngobrol. Kalau kita lagi di kafe, kita pasti liatin orang. Jadi kita nggak pernah punya kesempatan. Makanya kenapa sekarang ini ada kelas-kelas meditasi, yoga dan sebagainya itu begitu populer. Kenapa? Karena pada saat mereka mengikuti kegiatan-kegiatan itu, mereka merasa ada satu kedamaian, ada satu pemikiran akhirnya yang membuat merasa bahwa aktivitas itu bisa membuat diri kita menjadi lebih produktif dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh menjawab pertanyaan Mas tadi, bahwa apa yang saya lakukan pada saat gagal adalah dengan saya coba mencari waktu untuk berpikir buat diri saya sendiri, sehingga saya bisa ngobrol sama diri saya sendiri kira-kira apa kekurangan saya, kenapa saya bisa gagal. Jadi dengan saya terus berpikir, akhirnya motivasi itu bisa muncul. Tapi pada saat saya tidak mau pikir dan akhirnya saya larut dengan kegagalan saya, hal itu yang mungkin tidak saya inginkan. Terlepas dari kembali lagi saya katakan tadi Mas, bahwa pada saat saya kalah, saya gengsinya luar biasa. Jadi pada saat saya kalah, saya pernah kalah Pak, saya sejak 95 saya nggak pernah kalah, sampai tahun 99 saya pernah kalah. Waktu 99 saya kalah, saya nggak bisa tidur 3 hari. Sama seperti waktu dulu saya ditinggal pacar. Cuma kalau ditinggal pacar nggak ada solusinya tuh. Kalau kalah ada solusinya, yaitu adalah bahwa kenapa saya kalah, apa yang membuat saya kalah. Jadi saya menganalisa kekalahan saya, yaitu saya merasa waktu itu conditioning saya nggak optimal. Kenapa pada saat itu saya strateginya, saya itu waktu persiapan itu saya sempat sakit dan sebagainya. Jadi ada beberapa strategi yang saya pikir kalau lain kali saya bisa lakukan lebih baik, saya bisa membalikkan itu. Dan di tahun 2000 akhirnya saya bisa membayar kegagalan saya, akhirnya dengan berhasil juara di 2 tempat tadi, di New York dan di California. Di New York sama di California ya. Justru dari kalau saya lihat tadi ya, bisa kita simpulkan
Bung Adre juga melakukan berbicara kepada diri sendiri, internal dialogue, masih ingat ya tadi ya. Tapi memang tetap strategi Anda duduk, berkomunikasi diri Anda, terus memikirkan apa yang menjadi kegagalan dan apa yang bisa dilakukan supaya tidak gagal kembali. Gitu Pak ya. Oke, menjawab? Thank you. Oke, yang Bapak sebelahnya? Ya. Oke, ya itu yang itu. Ya, oke. Selamat malam Pak Tommy sama Bang Ade. Ya. Saya mau menanyakan mengenai masalah kesehatan. Boleh mic lebih tinggi. Masalah kesehatan yaitu saya tanya dua hal. Pertama mengenai tulang belakang ya, punggung. Itu kan seringkali saya itu terganggu dengan masalah tulang punggung saya, dan itu mengganggu dengan setiap aktivitas yang mau saya lakukan gitu seringkali terganggu gitu loh. Dan saya mau tanya tips-tips yang maksudnya latihan apa itu yang bisa menyegarkan, karena dari tulang punggung itu yang mengganggu aktivitas bisa membuat orang itu ngantuk, cepet capek, waktu pagi hari mau bangun, mau coba-coba olahraga gitu tetap capek. Saya lakukan olahraga seperti lompat tali atau lari-lari tetap nggak gitu Pak, karena dokter bilang masalah apa itu antara tulang belakang ada kayak cairan ya, itu kayak penyet gitu loh. Nah itu solusinya apa? Dan yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana Bang Ade itu bisa tahu kalau kita itu batas kemampuan waktu kita merasakan pain ya, seperti tadi yang dikatakan waktu Arnold bilang, itu batasnya sampai mana kita tahu, karena kalau kita paksakan bisa injured gitu loh. Terima kasih. Thank you. Ya. Saya menjawab yang kedua dulu ya. Yang kedua saya rasa tepat sekali bahwa kembali lagi bahwa batas mana adalah batas pada saat kita realistik terhadap kondisi kita. Jadi kalau berbicara soal cedera tadi betul sekali, tapi kembali lagi cedera seperti apa? Kalau cedera itu disebabkan oleh banyak hal, loss konsentrasi, fokus kita tidak total. Yang kedua disebabkan karena cara bergerak atau melakukan gerakan yang sangat salah. Yang ketiga adalah beban yang terlalu berat, yang berlebihan, yang tidak realistis tadi. Itu yang membuat kita cedera. Tapi pada saat kadang-kadang kita mengangkat satu beban, kita sebenarnya tahu bahwa bagaimana cara melakukan aktivitas gerakan itu, dan kita tahu bahwa kita bisa. Jadi dalam hati kita yakin kita bisa sebenarnya mau terusin. Cuma biasanya kita selalu bilang, udah males segini aja deh, 5 aja kali. Padahal dalam hati kita bilang, kita yakin bahwa saya bisa ngangkat 7 kali. Udah deh cobain. Jadi kembali lagi saya rasa itu sebenarnya sangat alami sekali. Memang tentu kalau berbicara tadi, saya paksain tapi taunya jadi cedera, itu memang bukan yang dianjurkan, karena tentu memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pola yang berlaku tentu tidak baik ya. Saya biasa bench press 100 kilo, oke saya tambahin 150, nggak mungkin. Tapi saya bisa bench press 100 kilo, saya tambahin hari ini saya coba jadi 105 kilo. Ada satu target yang memang realistis. Jadi kita bisa coba itu, terlepas daripada kita merasa bahwa aduh kayaknya bisa gak ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau yang kedua kembali lagi mungkin hubungannya nggak ada nih Pak sama seminar ini. Mohon maaf nih. Silakan. Yang kedua saya rasa sebenarnya kembali lagi back itu adalah salah satu yang paling penting ya. Karena kalau kita cedera di lutut atau cedera di siku kita atau cedera di bahu, kita masih bisa latihan olahraga yang lain, masih bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau kita cedera di back, kita tidak bisa melakukan aktivitas olahraga yang lain. Mau latihan kaki perlu kekuatan back yang kuat, mau latihan bahu perlu latihan back yang kuat, mau latihan dada perlu kekuatan back yang kuat. Jadi pada saat back sakit, apa yang harus dilakukan adalah yaitu pergi ke dokter, gimana caranya menyembuhkan sakit itu. Jadi selama dokter belum menganjurkan olahraga menjadi solusinya, tentu kita tidak bisa melakukan aktivitas itu. Tapi kalau justru dokter menganjurkan bahwa dengan berolahraga justru bisa memperkuat back kita, karena dengan melatih otot-otot di sekitar punggung kita sehingga akhirnya kekuatan kita, tulang kita juga jadi lebih baik, kenapa tidak gitu. Jadi saya rasa itu yang harus dilakukan, konsultasi dulu, karena kembali lagi aktivitas fitness itu diperuntukkan bagi orang yang sehat dan yang ingin mengoptimalkan kesehatannya. Tapi bagi orang yang sakit tentu tidak dianjurkan untuk pergi ke fitness center supaya menyembuhkan sakitnya. Saya rasa bukan hal itu yang kita lakukan. Ya. Oke, baik, ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Bapak.
Oke, Bapak itu dulu sebelah sini. Ya, silakan. Satu pertanyaan Pak ya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Mario ya. Ya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.